Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam kajian bedah buletin Kafah. Pada pekan ini terbit nomor 272 dengan mengambil judul Waspadai Propaganda LGBTQI+. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, rencana kunjungan utusan Amerika Serikat untuk urusan HAM LGBTQI+, yakni Jessica Stern ke Indonesia akhirnya batal. Semula pemerintah Amerika Serikat menyebut Stern akan bertemu dengan pejabat pemerintah serta perwakilan masyarakat Indonesia tanggal 7-9 Desember 2022. Tujuannya untuk mendiskusikan tentang HAM termasuk memajukan hak LGBTQI+. Namun ada penolakan keras dari anggota DPR, sejumlah tokoh dan lembaga keislaman seperti MUI terkait rencana kunjungan tersebut. Wakil Ketua MUI, yakni Anwar Abbas, mengatakan bahwa MUI menilai kedatangan Jessica dapat merusak nilai luhur agama dan budaya. Kaum muslimin yang berbahagia, kedatangan Jessica Stern bukanlah sekadar utusan kaum LGBT, tetapi juga mewakili pemerintah Amerika Serikat. Ini menandakan pemerintah Amerika Serikat secara resmi mempropagandakan LGBTQI+ tersebut ke negara-negara lain. Amerika Serikat ingin agar negara-negara yang menjadi sekutu mereka juga ikut menerima dan mendukung eksistensi kaum LGBTQI+ tersebut di tengah-tengah masyarakat mereka, sebagaimana mereka menerima ajaran demokrasi. Hal ini tercermin dari pernyataan Duta Besar Amerika Serikat Sung Kim bahwa tujuan dialog dengan para pemimpin agama, pejabat pemerintah, dan anggota masyarakat adalah untuk memastikan penghormatan terhadap hak asasi manusia LGBTQI+ tersebut. Sung Kim juga menyatakan bahwa dialog yang sedianya akan digelar karena kedua negara sama-sama menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, HAM, keragaman, dan toleransi. Istilah LGBTQI+ mengacu pada kelompok masyarakat lesbian, gay, biseksual, transgender, queer, dan intersex. Adapun tanda plus menggambarkan perwakilan orang yang tidak mengidentifikasi gender atau orientasi seksualnya. Pemerintah Amerika Serikat sendiri secara resmi telah menerima eksistensi kaum LGBTQIA+ tersebut. AS juga telah mengakui pernikahan sejenis di semua negara bagian. Pada Juni 2015, pada bulan Juli 2022, DPR Amerika Serikat juga telah menyetujui rancangan undang-undang yang melindungi pernikahan sesama jenis. Meskipun Jessica Stern batal datang, bukan berarti agenda LGBTQI+ akan berhenti. Propaganda ini dilakukan masif oleh berbagai pihak, termasuk oleh PBB. Sekjen PBB Antonio Guterres terus mengecam sikap anti-LGBT di beberapa negara. Guterres juga mengecam Brunei Darussalam karena telah menjatuhkan hukuman mati terhadap kaum LGBT. Kaum muslimin yang berbahagia, sebenarnya tanpa kedatangan utusan Amerika Serikat saja, jumlah kaum gay di Indonesia ini diperkirakan bertambah besar. Menurut data Kementerian Kesehatan, ada sekitar 1.950.970 orang LGBT pada tahun 2015. Dan parahnya banyak dari pelaku LGBT terpapar HIV/AIDS. Kaum LGBT QI+, khususnya gay, juga semakin berani dan terang-terangan menampakkan diri mereka di masyarakat umum, terutama di media sosial. Konten dengan hashtag gay, menurut pakar sosial media yang juga founder aplikasi Drone Emprit, yakni Ismail Fahmi, bisa mencapai ribuan. Bahkan dari penelusurannya, Ismail menemukan banyak juga akun-akun yang menjajakan prostitusi gay. Daerah yang kerap membagi konten-konten gay paling tinggi terjadi di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Yang memprihatinkan, banyak pelajar SMP, SMA, hingga mahasiswa yang juga terlibat di dalamnya. Pengikut kaum Sodom ini sudah menjalar ke semua sektor.
Pada tahun 2020 terbongkar jaringan gay di kepolisian dan TNI. Saat itu terdapat 20 berkas perkara kasasi pelanggaran hukum prajurit terkait dengan homoseksual yang ditangani oleh Mahkamah Agung. Di kepolisian, kasus gay sampai melibatkan seorang brigadir jenderal. Nah, kaum LGBTQIA+ memang belum diakui secara hukum. Namun, berbagai pernyataan pejabat negara menyiratkan bahwa mereka terlindungi. Pada tahun 2016, Menko Polhukam saat itu, Luhut Binsar Panjaitan, menyatakan bahwa kelompok lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT memiliki hak untuk mendapat perlindungan dari negara. Sebabnya, kata Luhut, mereka adalah warga negara Indonesia. Harapan kaum muslim di tanah air agar terlindung dari ancaman kelompok LGBTQIA+ ini juga semakin jauh. Sebabnya, dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUP yang disahkan pada Selasa 6 Desember yang lalu ini tidak terdapat pasal yang membedakan kelompok LGBT. Wakil Menteri Hukum dan HAM atau Wamenkumham Edward O.S. memastikan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP tak bakal mengatur pidana lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Ia menegaskan RKUHP merupakan produk rancangan undang-undang yang netral terhadap gender. Dengan demikian, rancangan undang-undang tersebut tak akan mengatur secara spesifik pidana terhadap kelompok gender tertentu. RKUP ini hanya mengatur pasal pencabulan seperti pasal 417 bagian keempat soal perzinahan. Pasal itu mengatur bahwa setiap orang yang bersetubuh di luar pernikahan pidana dipidana paling lama setahun. Pasal berikutnya 418 RKUHP juga mengatur soal hidup bersama seorang yang berbeda jenis di luar pernikahan. Ayat 1 menyebutkan setiap orang yang hidup bersama di luar pernikahan dipidana paling lama 6 bulan. Nah, dengan kata lain, beberapa kaum LGBTQIA+ di tanah air mulai mendapatkan penerimaan sosial oleh negara. Bukan tidak mungkin, langkah selanjutnya, keberadaan mereka di negeri ini akan mendapatkan pengakuan secara hukum, sebagaimana negara-negara demokrasi lainnya. Kaum muslimin yang sama-sama dirahmati Allah, sebagai sistem kehidupan yang mulia, Islam memberikan perlindungan untuk umat manusia, termasuk melindungi kehormatan, kelahiran, dan nasab manusia. Dalam Islam, perilaku LGBTQIA+ ini jelas haram. LGBTQIA+ tidak bisa diterima karena merusak tatanan sosial dan kemuliaan manusia. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia hanya dalam gender pria dan wanita. Tidak ada jenis ketiga. Tujuannya agar manusia bisa melestarikan keturunan sekaligus memelihara kemuliaan manusia. Nah, LGBTQIA+, khususnya kaum gay dan lesbian, jelas menyalahi fitrah serta menafikan pelestarian keturunan. Apalagi para pelaku homoseksual melakukan hubungan secara anal seks yang kotor, menjijikan, dan rawan terkena berbagai penyakit menular seksual. Perilaku homoseksual menjadi pembawa bencana penularan virus HIV atau AIDS. Situs Reuters pada tahun 2018 menyebutkan bahwa lelaki dengan pasangan sejenis berisiko 28 kali lebih besar tertular HIV dibandingkan pria heteroseksual. Center for Disease Control and Prevention atau CDC yang bermarkas di Amerika Serikat melaporkan lebih dari separuh lelaki gay dan biseksual atau sekitar 648.500 orang pada tahun 2016 terinfeksi HIV AIDS. Inilah di antara kemadaratan yang muncul sebagai akibat kemaksiatan kaum gay di muka bumi. Oleh karena itu, Islam mendidik umat agar tidak jatuh dalam gaya hidup LGBTQIA+. Islam melarang lelaki berpenampilan perempuan seperti waria atau transgender. Nabi SAW bersabda, "La'ana Rasulullah SAW al-mutasyabihina minar rijal bin nisa, wal mutasyabihati minan nisa bir rijal." Rasulullah SAW telah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Hadis riwayat Bukhari. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, dalam Islam, negara juga akan menjatuhkan sanksi, pengasingan, bagi laki-laki yang menjadi waria. Imam Abu Dawud meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah memerintahkan para sahabat agar mengasingkan seorang laki-laki berpenampilan seperti wanita ke daerah Naqi, satu daerah di pinggiran Madinah. Dalam riwayat Imam Abu Dawud juga diceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah memerintahkan pengasingan waria ke padang pasir.
Beliau lalu mengizinkan dia ke Madinah pada hari Jumat sebanyak 2 kali untuk mencari makan agar tidak mati kelaparan. Rasulullah SAW juga pernah memerintahkan kaum perempuan untuk menutup aurat dengan sempurna di depan kaum Maria. Ini karena mereka hakikatnya adalah lelaki. Karena itu mereka tidak boleh bekerja di salon-salon, misalnya ya. Melayani pelanggan kaum wanita yang membuka kerudung atau pakaian luar mereka ini jilbab di depan para waria tersebut. Kaum muslimin, adapun kaum gay, jika terbukti melakukan tindakan persetubuhan sama jenis, harus dijatuhi sanksi hukuman mati. Nabi SAW bersabda, "Man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi lutin faqtulu al-fa'ila wal maf'ula bih." Siapa saja yang menjumpai kaum yang melakukan perbuatan kaum Lut, yakni homoseksual, bunuhlah pelaku maupun pasangannya. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, karena itu ironis sekali negeri yang mayoritas muslim ini dan punya banyak ormas keislaman, tetapi sampai sekarang tidak bisa melarang eksistensi LGBTQI ini. Bahkan mereka semakin terbuka akibat terus mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk pembiaran oleh negara. Bukankah ini sama saja artinya dengan menantang keputusan Allah SWT dan Rasulnya yang telah mengharamkan dengan keras LGBTQI+ ini? Seharusnya umat belajar dari kisah kaum Nabi Lut alaihissalam. Kemurkaan dan azab Allah Subhanahu wa taala bukan saja ditimpakan pada kaum Sodom yang mempraktikkan perilaku homoseksual, tetapi juga kepada istri Nabi Lut yang bersekongkol membantu kaumnya dan mengkhianati Nabi Lut alaihissalam sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, istrinya pun tidak selamat dari azab Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, lalu kami menyelamatkan Lut beserta keluarganya kecuali istrinya. Kami telah mentakdirkan dia termasuk orang-orang yang tertinggal, yakni yang dibinasakan. Terjemah Quran Surat An-Naml ayat 57. Alhasil, jika kaum muslim mengharapkan negeri ini bersih dari bencana dan kerusakan yang dilakukan kaum LGBTQIA+, satu-satunya jalan adalah kembali kepada syariat Islam, bukan yang lain. Kembali secara sempurna, kembali secara kafah. Wallahu a'lam bishawab, demikian yang dapat disampaikan isi buletin kafah yang terbit pada pekan ini dengan judul Waspadai Propaganda LGBTQIA+. Demikian, mohon maaf atas kesalahan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.